kezaliman terhadap harta yang paling berbahaya diantaranya adalah korupsi. Karena korupsi itu menzolimi banyak orang. Kalau dia korupsi harta negara, berarti dia zolimi satu negara. Maka na'udzubillah, satu negara akan menuntut dia di hari kiamat. Belum lagi misalkan kalau yang dia korupsi itu dana untuk pembangunan jalan, sehingga jalannya cepat berlubang. Maka setiap orang yang lewat situ tidak merasa nyaman. Apalagi kalau sampai terjadi kecelakaan. Maka dia menzolimi sebanyak orang yang lewat situ, yang kelak akan menuntut dia di hari kiamat. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita akan adanya orang yang rajin ibadah, tapi di hari kiamat bangkrut. Beliau bersabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Sahabat menjawab, orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah yang tidak punya dirham, nggak punya uang, dan tidak punya harta. Maka Nabi SAW menegaskan, bukan itu yang beliau maksudkan. Lalu beliau berkata, "Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin." Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah yang datang menghadap Allah di hari kiamat dengan salat, puasa, zakat, dan berbagai amal soleh lainnya. Artinya dulu di dunia dia rajin ibadah. Kenapa dia bisa bangkrut? Kata Nabi SAW, "Wa ya'ti qad syatama hadza." Dia pun datang menghadap Allah dengan membawa dosa, pernah mencaci si fulan. Wa qadhafa hadza, dan pernah menuduh si fulan dengan tuduhan dusta. Berapa banyak dilakukan oleh sebagian orang tuduhan-tuduhan dusta seperti ini demi menjatuhkan saingan politiknya misalkan. Wa akala mala hadza, dan dia pernah memakan harta si fulan. Bayangkan kalau dia makan harta orang satu negara. Wa safaka dama hadza, dan dia pernah menumpahkan darah si fulan. Wa daraba hadza, dan dia pernah memukul si fulan. Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka diserahkanlah amal-amal kebaikannya kepada orang-orang yang dia zolimi tersebut. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaih ukhidha min khatayahum faturihat alaih thumma turiha finnar. Namun apabila kebaikan-kebaikannya habis, tidak cukup membalas kezalimannya, maka dibalik. Dosa-dosa orang yang pernah dia zolimi diambil lalu ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilempar ke neraka. Padahal dulu di dunia dia rajin ibadah, tapi bersamaan dengan itu dia suka berbuat zolim kepada orang lain. Maka dia menjadi orang yang bangkrut di hari kiamat. Gimana caranya bertobat? Dengan memenuhi syarat tobat. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, menyesali dosa itu. Yang ketiga, tidak lagi melakukannya. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Yang kelima, belum habis waktu bertobat. Kapan habisnya? Kalau kematian sudah datang menjemput atau matahari terbit dari arah barat. Syarat yang keenam, kembalikan hak orang, kembalikan harta negara ke kas negara. Itu syarat bertobat bagi koruptor. Kalau tidak, dia terancam bangkrut kelak di hari kiamat. Meskipun dia rajin beramal soleh. Apalagi kalau dia malas beramal soleh. Al-Amwa, menemani ibadahmu juga hijrahmu.